Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan untuk ngaji tafsir Marah Labid, tafsir Nawawi, tafsir Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau lahir di Tanara, Banten, dan beliau meninggal dan dimakamkan di Ma'la di dekat kuburan Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah. Beliau dikenal sebagai Sayyid Ulama Hijaz, sebagai pemuka ulama Hijaz, tapi beliau adalah ulama Nusantara yang karyanya kita mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha, Allah la ilaha, tidak ada Tuhan, aila ma'buda bihaqqi mawjudin, tidak ada yang disembah dengan kebenaran yang ada, artinya tidak ada zat yang disembah, bihaqqi mawjudin, dengan hakikat yang wujud, illa huwa, kecuali dia Allah, al-hayyu, zat yang hidup, ay al-baqi, yang kekal, alladzi la sabila alaihi lil mauti wal fana'i, yaitu zat yang kekal yang tidak ada jalan kepadanya atau tidak akan terjadi kepadanya, lil mauti, kematian, wal fana'i, dan kerusakan. Al-qayyumu aidaimun lil qiyam. Al-qayyum artinya yang tegak gitu, aidaimun yang terus menerus, daimul qiyam yang terus menerus berdiri, bitadbiril khalqi wa hafadih, dengan mengatur seluruh makhluknya, ciptaannya, dan menjaganya, fil ijadi, dalam prosesnya, wal arzaki, dan memberikan rezeki. Ayat ini disebutnya sebagai ayat kursi, dan ayat kursi ini biasanya dibaca di setiap tahlil. Dan ayat kursi ini adalah salah satu atau disebut sebagai ayat yang memiliki makna penting. Jadi ini rajanya ayat di dalam Al-Quran, disebutnya ayat kursi. Yang ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Yang tadi disebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak akan mengenai sinatu, ay nu'asun, mengantuk, wala naumun, dan tidur, wala naum, thaqilun fayaghshiluhu an tadbirihi wa amrihi, la yu'khadu nu'asun fadlan ayyakhudahu naumun. Dan tidak akan terjadi, tidak akan pernah mengantuk, apalagi tidur, dalam mengurus semua urusannya. Jadi ketika Allah adalah zat yang tidak pernah mengantuk. Jadi bayangkan kalau dalam ngantuk ketika menjalankan tugasnya atau dalam menjalankan perintahnya, dalam mengatur dunia ini, Allah tidak pernah mengantuk. Artinya kita tidak usah khawatir bahwa dunia ini dalam sistem yang diatur oleh Allah, zat yang al-hayyu al-qayyum, yang terus menerus mengatur dan tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Jadi percaya bahwa Allah ini sudah mengatur semua kejadian fil ijadi war rizki. Jadi nggak usah khawatir, semua yang ada, rezeki,
apapun itu sudah diatur oleh Allah. Dan yakinlah bahwa Allah itu zat yang al-hayyu al-qayyum, yang hidup dan terus-menerus mengurus dan tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa hadza, dan penjelasan ini raddun 'alal musyrikina, sebagai jawaban kepada orang-orang musyrik al-abidina, yang menyembah li ba'dil kawakibi, sebagian bintang-bintang, allati fis sama, yang ada di langit, walil asnami, dan menyembah patung-patung, allati fil ardi, yang ada di bumi. Ai fala tuslihu, artinya tidak akan pernah memberikan kemaslahatan, intakuna ma'budatun, apabila kamu menyembahnya, li'annaha mamlukatun lillah, karena sungguhnya bintang-bintang dan asnam mamlukatun lillah, itu tunduk kepada Allah, makhlukatun lahu, diciptakan bagi Allah. Jadi lahu ma fis samawati wal ardh, baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini adalah jawaban kepada orang-orang musyrik yang tidak beriman dan bahkan menyembah kepada bintang-bintang. Dulu ada istilahnya, ada kelompok yang menyembah matahari atau planet atau tata surya atau apapun yang ada di langit. Biasanya ada sebagian yang mendewakan atau dewa-dewa. Wal asnami, dan makhluk-makhluk yang ada di bumi berupa patung-patung atau dewa-dewa. Itu semua tidak bisa disembah, tidak akan memberikan kemaslahatan, tidak akan memberikan kebaikan. Sebab apa? Sebab baik bintang maupun asnam mamlukatun lillah, itu semua ada dalam kepemilikan Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ay la yashfa'u indahu ahadun. Siapa, tidak ada, man dzalladzi, siapa yang memberikan syafaat di sisinya, illa bi'idnihi, kecuali izin Allah. Ay la yashfa'u indahu, artinya tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah, ahadun, siapapun dia, min ahlis samawati, dari ahli langit, wal ardi, dan penduduk bumi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, illa bi amrihi, kecuali atas perintahnya. Wa hadza, dan ayat ini raddun, menjadi jawaban, tangkisan kepada alal musyrikina, kepada orang-orang musyrik, haitsu za'amu, yang selalu za'amu, menduga, berkeyakinan, menduga, annal asnama tashfa'ul lahum, sesungguhnya para dewa, berhala itu memberikan syafaat. Jadi tidak ada satupun di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Ini menjadi jawaban kepada siapapun yang beranggapan bahwa dewa-dewa atau sesuatu di selain Allah dianggap memberikan syafaat. Fa innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yu'dzanu fis syafaati, tidak memberikan izin dalam memberikan syafaat, li ghairil muti'in, kecuali tunduk kepadanya. Ya'lamu ma baina aydihim, mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di antara mereka, wa ma khalfihim, dan yang ada di belakang mereka. Ya'lamu, ya Allah mengetahui, ay ya'lamu ma qablahum, Allah ya'lamu, mengetahui ma qablahum, apa yang telah terjadi, yang sebelumnya
sebelum mereka maksudnya. Wa ma ba'dahum dan apa yang sesudah mereka. Au ma fa'aluhu atau apa saja yang mereka lakukan min khairin dari kebaikan wa syarrin dan keburukan. Wa ma yaf'alunahu dan apa yang mereka lakukan ba'da dzalika setelah itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi dan tidak ada yang terlewat bi syai'in dengan sesuatu pun min ilmihi dari pengetahuan Allah. Ai bi qalilin minal ma'lumat sedikit dari pengetahuan illa bima syaa kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ay alamuhu yaitu mengetahui ay inna ahadan sesungguhnya seseorang la yuhitu tidak meliputi tidak mampu melingkupi bima'lumatil ghaibi dengan pengetahuan bima'lumatillahi ta'ala dengan pengetahuan Allah Ta'ala illa ma syaa kecuali kehendak Allah huwa ayyu'allimuhum dia yang akan memberitahunya. Awil makna ataupun maknanya annahum sesungguhnya mereka la ya'lamunal ghaiba tidak mengetahui hal-hal yang gaib illa inda itla'illah kecuali setelah Allah membukanya ba'da anbiya'ihi sebagian dari nabi-nabinya ala ba'dhil ghaibi tentang sebagian yang gaib. Jadi ilmu kita Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah memberikan ilmu kepada seseorang untuk mengetahui dengan izinnya termasuk utamanya adalah hal-hal yang gaib yang diberikan kepada para nabi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard fal kursiyu wasi'a kursiyus samawati wal ard luas kursinya seluas langit dan bumi. Fal kursiyu yang dimaksud dengan kursi adapun kursi jismun azimun adalah jisim adalah sesuatu azimun yang besar tahtal arsy di bawah arasy wa fawqas samai dan wa fawqas sama'is sabi'ah dan di atas langit ketujuh. Ini termasuk informasi yang gaib. Kursi yang dimaksud adalah tempat yang besar di bawah arasy dan di atas langit yang ketujuh. Wa huwa dan adapun kursi itu ausa'a minas samawati wal ard lebih luas dari langit dan bumi. Sebenarnya pemaknaan kursi kalau dalam ayat ini itu kursi seringkali kita asosiasikan dengan tempat duduk. Jadi dengan satu tempat begitu jisim makanya Syekh Nawawi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kursi adalah jismun azimun sebuah materi gitu yang besar, dia ada di bawah arasy, arasy itu juga tempat. Ini informasinya gaib semua. Kita tidak pernah lihat arasy. Dia kursi, bukan kursi juga kursi DPR atau kursi menteri atau apalah. Pokoknya kursi ini diasosiasikan sebagai tempat yang besar yang di bawah arasy dan di atas langit ketujuh. Dan Allah memiliki kursi itu. Tapi jangan bayangkan kursi itu seperti kursi yang kita duduki. Nanti kita terjebak pada khayal atau pikiran bahwa Allah punya tempat yang disebut kursi itu. Atau kita masuk ke yang disebutnya kalau di akidah namanya aliran mujassimah. Menjisimkan Allah. Wala yauduhu khifdhuhuma dan tidak membebani khifdhuhuma dalam menjaga keduanya.
langit dan bumi, ay la yathqilu alaihi ta'ala, ay tidak memberatkan alaihi kepada Allah Ta'ala, hifdzus samawati wal ardi, untuk menjaga bumi, menjaga langit dan bumi, bi ghairil malaikah, tanpa dibantu oleh malaikat. Jadi Allah tidak merasa berat, tidak ada berat sedikit pun bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi ini, termasuk kursinya. Allah yang mengatur, zat yang mengatur ini semuanya, dan itu tidak butuh bantuan siapapun termasuk malaikat. Wa huwa, dan adapun Allah al-aliyul azim, al-ali zat yang tinggi, al-azim yang besar, ay al-muta'ali, yaitu zat yang al-muta'ali bidzatihi anil asbahi wal inzari. Allah itu zat yang melampaui tingginya, zatnya yang melampaui pikiran dan pandangan-pandangan. Jadi jangan dibayangkan, wa huwal aliyu itu artinya dia zat yang maha tinggi. Tingginya tidak tergapai oleh pikiran maupun pandangan-pandangan. Al-azim, besar, ay alladzi yastahqiru kullu ma siwahu bin nisbati ilaihi, yaitu zat yang semuanya membutuhkan untuk dinisbatkan kepada Allah. Fahuwa a'la wa a'zamu min kulli syai', fahuwa, dan dia Allah Ta'ala, a'la lebih tinggi, wa a'zamu dan lebih besar, min kulli syai'in dari segala sesuatu. Yang dimaksud al-aliyul azim, Allah tinggi tidak terbayangkan, dan al-azim besar, semuanya membutuhkan nisbah kepada Allah. Jadi tidak ada satupun sesungguhnya yang wujud yang ada, yang kita anggap ada itu yang tidak dinisbatkan kepada Allah. Kita ada karena diciptakan Allah, matahari ada karena diciptakan Allah, semua yang ada diciptakan oleh Allah. Itulah yang disebut Allah Maha Besar, karena semua yang ada butuh dinisbatkan kepada Allah. Nah, ayat kursi ini seringkali dibaca dan ini memperkuat keimanan kita kalau kita pelajari, kita pahami secara utuh. Karena ayat kursi ini menerangkan sifat-sifat Allah. Khusus dalam satu ayat itu Allah menjelaskan tentang dirinya, yang pastinya tanpa keyakinan, tanpa keimanan kepada Allah, kepada zat-zat Allah, atau kalau kita menggunakan akal yang sehat, pastilah kita mengimani tentang keberadaan Allah. Pemirsa semuanya, saya pikir sampai di sini penjelasan Syekh Nawawi terkait ayat kursi yang saya baca tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul mengerti tentang Allah, pencipta alam semesta, yang mengatur kita semua, yang zat yang tinggi dan maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.